Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mata kuliah yang baru, bimbingan penulisan skripsi. Yang akan dibahas hari ini adalah yang berkenaan dengan prosedur penulisan dan pembimbingan skripsi oleh Ibu Imaniar Parahmah. Mengetahui apa itu prosedur penulisan dan pembimbingan, Ibu akan membahas prosedur penulisan ilmiah secara leksikal terlebih dahulu. Pertama, apa sih itu prosedur? Prosedur adalah aturan untuk melakukan sesuatu. Aturan ini bisa tertulis, bisa saja tidak. Namun, kesemua aturan tersebut telah dimufakati dan disepakati bersama. Prosedur itu mengatur urutan pekerjaan, dan bila lingkupnya beberapa orang, juga mengatur siapa yang melakukan apa. Selain itu, prosedur juga mengatur bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Penjelasan tentang prosedur. Nah, kemudian penulisan apa? Penulisan atau maknanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Sedangkan penulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dia lakukan. Dari definisi lain dikatakan bahwa karya ilmiah atau scientific paper adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Dari tiga makna leksikal tersebut, dengan demikian, maka yang dikatakan prosedur penulisan ilmiah adalah suatu aturan yang telah disepakati untuk mengatur urutan menulis. Dalam hal ini, karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menulis itu? Prosedurnya yang pertama adalah menemukan masalah. Temukan masalahnya, cari masalahnya, bukan mencari-cari masalah, beda ya. Yang maksud di sini adalah menemukan masalah yang mau diteliti. Selanjutnya, setelah Anda menemukan, baru Anda rancang latar belakang masalahnya. Artinya, apa yang melatar belakangi masalah yang mau Ian angkat. Yang ketiga, tuangkan dalam rumusan masalah. Dari masalah yang Pian temukan tadi, setelah Anda rancang, kemudian tuangkan dalam rumusan masalah. Biasanya untuk penelitian kualitatif, depannya bagaimana, tentang apa, kemudian apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, bukan faktor yang aspek pendukung dan penghambat, itu untuk kualitatif. Nah, setelah itu baru muncul judul skripsi. Artinya apa? Setelah satu, menemukan masalah, dua, merancang latar belakang masalah, kemudian tiga, menuangkan dalam rumusan masalah, baru muncul judul skripsi. Bila Anda bermula dari judul skripsi terlebih dahulu, berarti Anda tidak melakukan sesuai dengan prosedur penulisan karya ilmiah, dalam hal ini skripsi. Maka tak jarang terkadang kita pernah menemukan bahwa peneliti yang bermula dari judul skripsi ternyata di lapangan tidak ada masalahnya. Karena kenapa? Dia tidak berangkat dari menemukan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila sudah demikian, prosedur 1, 2, 3, dan 4 Anda sudah temukan, segera membuat outline pengajuan judul skripsi. Baik, Ibu akan membahas satu persatu dulu yang berkenaan langkah pertama, menemukan masalah. Bagaimana sih caranya menemukan masalah? Ingat, menemukan masalah penelitian, bukan mencari-cari masalah, ya, berbeda. Yang pertama yang Anda lakukan untuk menemukan suatu masalah yang mau diangkat sebagai judul skripsi Anda adalah lakukan observasi. Observasi seperti yang kita ketahui adalah pengamatan.
amati di sekeliling Anda. Tentunya yang Anda amati ini yang berkaitan dengan program studi Anda. Bila Anda PAI, berarti yang sesuai dengan program pendidikan agama Islam Anda, studinya. Bila PGMI, berarti madrasah tidak iya. Begitu juga bila Ahwalus Asyah, berarti yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Amati di sekitar Anda. Boleh Anda mengamati di tempat Anda berdomisili, boleh Anda mengamati di tempat Anda bekerja, atau boleh Anda mengamati pada saat Anda dapat tugas akademik di lapangan, ya. Amati setelah Anda biasanya bila sudah demikian akan terlihat tergambar masalah yang mau diangkat. Tapi ingat di sini masalah itu bukan selalu hal yang negatif, karena bisa jadi pada saat Anda melakukan proses pengamatan di lapangan atau pengamatan awal, maksudnya di sini adalah pengamatan awal ya, itu menggambarkan suatu hal yang positif. Nah, positif inilah memicu pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah bagian dari menemukan masalah. Kemudian dari mana lagi bisa menemukan masalah? Dari sumber bacaan. Sumber bacaan yang Anda baca, teori-teori yang berkaitan dengan program studi Anda. Ini bisa menjadi salah satu cara Anda untuk menemukan masalah. Tapi ingat, biasanya untuk teori yang dibaca ini harus diujikan di lapangan. Bisa jadi di lapangan itu tidak menggambarkan teori, atau sesuaikan dengan di lapangan, bisa juga demikian. Artinya dari observasi dan sumber bacaan ini adalah bagian dari menemukan masalah. Selanjutnya pengalaman. Pengalaman bisa menjadi salah satu di antara dua yang tadi bagian dari menemukan masalah. Pengalaman apa yang dimaksud? Pengalaman saat Anda bertugas atau bekerja itu bisa menjadi masalah yang mau Anda teliti sebagai penelitian skripsi Anda. Kemudian pengalaman pada saat Anda melakukan PPL misalnya. Pada saat Anda PPL itu selama 2 bulan itu pasti akan terlihat apa-apa saja yang ada di sana selain observasi ya tadi ya, karena Anda melakukan secara langsung. Kemudian Anda memiliki pengalaman dalam mengatasi suatu permasalahan pembelajaran di dalam kelas kayak itu atau di luar kelas. Nah, pengalaman ini bisa dijadikan poin masalah atau bisa dijadikan masalah yang mau pian angkat untuk di penelitian Anda. Nah, itu untuk diri sendiri. Untuk pengalaman orang lain boleh tidak? Boleh. Apabila ada seseorang guru PAI misalnya curhat dengan Anda, melakukan sharing dengan Anda, bertukar pengalaman dengan Anda, kemudian dari beliau memberikan pengalaman tersebut, sharing tersebut, Anda menemukan ada permasalahan yang sekiranya bisa dijadikan rumusan masalah Anda untuk skripsi. Selanjutnya menemukan masalah bisa di penelitian terdahulu. Maksudnya apa? Dari peneliti-peneliti kakak tingkat pian sebelumnya, pasti mereka sudah melakukan hasil penelitian dan ada rumusan masalah tentunya. Nah, dari hasil penelitiannya itu atau dari rumusan masalahnya itu pertama kali, Anda bisa kembangkan masalah selanjutnya. Bisa berupa melanjutkan penelitiannya atau mengembangkan lagi. Kalau melanjutkan berarti ada penelitian yang belum tergali oleh beliau. Bila melanjutkan berarti ada inovasi perkembangan lebih lanjut dari penelitian terdahulu. Nah, itu bisa menjadi sumber dari Anda menemukan masalah, ya. Itu untuk menemukan masalah. Sebenarnya untuk menemukan masalah ini banyak lagi selain ini, selain 4 ini, selain observasi, sumber bacaan, pengalaman, penelitian terdahulu. Namun Ibu ringkas menjadi 4 supaya memudahkan Anda dalam. Selanjutnya rancang latar belakang. Ketika Anda sudah menemukan masalah, rancang latar belakang Anda. Latar belakang itu yang paling bagus ada bersifat deduktif. Bersifat deduktif artinya Anda bermula dari hal yang umum, kemudian baru hal yang khusus. Berbicara dengan umum berarti berbicara hal-hal yang
bersifat pendidikan umum. Misalnya Anda mau meneliti tentang pendidikan karakter, Anda bisa bermula dari pendidikan itu sendiri. Kemudian tujuan dari pendidikan sendiri, karena dalam tujuan itu menggambarkan pendidikan karakter. Baru Anda secara khusus membahas pendidikan karakter yang kaitannya dengan setting tempat penelitian Anda. Nah, kemudian di dalam latar belakang yang baik itu adalah memenuhi 5W1H. Ini adalah syarat menulis jurnalistik ya, 5W1H. Ibu rasa kalian tahu ya 5W1H itu apa? What, when, who. Kemudian satunya itu adalah how. Bila tidak masih ada yang belum bingung, silahkan Anda cari informasinya di Mbah Google atau Mbah Yahoo atau Mbah WhatsApp, terserah. Yang penting harus memenuhi 5W1H. Tapi perlu diingat di sini bahwa karena ini adalah latar belakang masalah, artinya yang melatar belakangi masalah yang mau kalian angkat, untuk ketentuan 5W1H ini jangan terlalu jelas, karena bila jelas, apalagi Anda sudah berbicara hasil, ini bukan di latar belakang tempatnya, tapi di penyajian data. Bisa menggunakan kata indikasi atau bisa menggunakan kalimat berdasarkan observasi awal atau wawancara awal untuk memenuhi kaidah penulisan 5W1H tersebut. Nah, kemudian di dalam latar belakang masalah Anda itu ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya bukan di latar belakang saja, mulai dari latar belakang, landasan teori, sampai dengan Anda menganalisis, karena Anda itu adalah sarjana pendidikan, basicnya adalah Islam, berarti Anda harus memuat dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, ingat, tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu Al-Quran itu Anda kutip, karena itu tadi, Anda sarjana pendidikan Islam, seharusnya harapannya sudah di luar kepala dan hafal dalil Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Namun boleh ada daftar pustaka di bagian bukan daftar pustaka, daftar terjemah di belakang lembar Anda ya, untuk menjelaskan terjemahan dari Quran dan As-Sunnah. Dan perlu diingat di sini, untuk menetapkan dalil di latar belakang masalah itu harus sesuai dengan masalah yang diangkat. Jangan masalahnya tentang apa, dalilnya juga berbeda. Atau yang biasanya sering terjadi itu adalah membahas suatu paragraf, tiba-tiba dalilnya muncul dan tidak diulas. Nah, ini tidak benar ya. Jadi paragraf sebelumnya itu membahas apa, kemudian dalil yang ada relevansinya dengan paragraf sebelumnya. Selanjutnya ketika dalil itu sudah ditetapkan, diulas lagi paragraf lain setelahnya, maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut ya, supaya ada sinkronisasi antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, ada bukti riset penjajakan awal. Yang ketiga ini biasanya karena paragrafnya ini deduktif, berarti mulai dari umum ke khusus, untuk penjajakan awal atau bukti riset awal, ini berada di lembar mau terakhir latar belakang masalah di bagian khususnya ya. Bukti riset awal ini maksudnya adalah Anda membuktikan kutipannya yang Anda sertakan di bawah ya. Bukan hanya kalimat berdasarkan riset awal, berdasarkan wawancara awal, berdasarkan penjajakan awal, tapi tidak ada bukti kutipan footnote-nya di bawah. Kapan Anda melakukan penjajakan, di mana tempatnya, dengan siapa Anda melakukan wawancara misalnya, atau boleh berdasarkan data dari TU di sekolah tersebut misalnya. Nah, itu harus disertakan di latar belakang masalah sebagai bukti Anda pernah melakukan penjajakan awal. Explore setting penelitian. Kenapa ada bahas explore setting penelitian atau tempat Anda meneliti? Karena begini, di latar belakang masalah ini harusnya tergambar alasan Anda memilih tempat tersebut. Jangan sampai masalahnya ini sama di tempat yang lain dan di tempat Anda penelitiannya tidak menunjukkan keistimewaan apapun itu. Jadi seharusnya bila Anda menetapkan setting tempat penelitian harus tergambar keistimewaan tempat tersebut apa yang berkaitan dengan rumusan masalah Anda.
Boleh misalnya Anda membahas tentang akreditasi sekolah tersebut, boleh lokasi tempatnya, minat orang bersekolah di sana, kemudian kegiatan istimewa lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah Anda. Tapi kegiatan istimewa ini bahasanya indikasi. Contoh misalnya Anda membahas tentang pendidikan karakter melalui kegiatan rutin keagamaan. Nah, setelah Anda menunjukkan akreditasinya, lokasinya, kemudian minat orang bersekolah di situ misalnya, kemudian Anda menggambarkan sedikit ada terindikasi di sekolah tersebut menetapkan kegiatan rutin sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lain. Hal ini dapat diketahui melalui penjajakan awal saya, peneliti maksudnya gitu, pada saat apa dikutipannya di bawah. Nah, kemudian gambarkan apa itu yang membuat istimewa. Jadi pada saat orang membaca latar belakang masalah Anda itu terlihat, oh ini kenapa dia memilih tempat tersebut. Karena pada seharusnya idealnya itu Anda melakukan riset lagi dari sekian sekolah yang ada yang melakukan pendidikan karakter itu yang mana, yang termasuk kategori ini A, B, C yang mana misalnya. Tapi itu nanti oke lah, itu buat Anda pada saat melanjutkan studi S2 itu harus demikian. Nah, kalau S1 bisa diantisipasi dengan menampilkan atau menunjukkan atau mengeksplor keistimewaan dari tempat penelitian yang mau Anda angkat, yang tentunya berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, perumusan masalah atau tuangkan masalah tersebut ke dalam rumusan masalah. Bila yang dimaksud dengan perumusan masalah berarti ini harus dalam bentuk pertanyaan ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Biasanya untuk penelitian kualitatif bentuk pertanyaannya dimulai dari bagaimana. Nah, karena stay alpha itu ciri khasnya adalah dua pertanyaan. Sebenarnya bukan tidak boleh, satu pertanyaan boleh saja, tapi ciri khas stay alpha itu dua pertanyaan. Pertama misalnya bagaimana pelaksanaan kegiatan rutin sekolah dalam membentuk kegiatan dalam membentuk karakter siswa misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua rumusan masalahnya adalah apa saja aspek pendukung dan penghambat dari kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter siswa di sekolah mana tadi. Itu yang untuk penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif tentu berbeda. Untuk penelitian kuantitatif jangan letakkan bagaimana di depan. Karena kenapa? Kalimat bagaimana itu hanya bisa dideskripsikan, hanya bisa digambarkan oleh penelitian kualitatif. Bila kuanti berarti yang berkaitan dengan tolak ukur yang bisa diukur dengan angka, seberapa tinggi, seberapa kuat, seberapa besar, seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar signifikansinya. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Dalam bentuk pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian perumusan masalah adalah menggambarkan pendekatan yang digunakan. Kenapa demikian? Rumusan masalah itu harus menggambarkan pendekatan yang digunakan. Contohnya begini. Bila Anda bagaimana rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter anak didik misalnya. Dengan kalimat bagaimana itu sebenarnya menggambarkan pendekatan yang digunakan. Berarti pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Itu yang tadi Ibu jelaskan di awal. Jangan sampai di dalamnya itu begini, bagaimana pengaruh bagaimana pengaruh kegiatan rutin keagamaan terhadap pembentukan karakter. Walaupun depannya itu bagaimana, menggambarkan sebenarnya menggambarkan pendekatan kualitatif, tapi ini salah tempat, salah kamar. Karena kenapa? Judulnya tadi, rumusan masalahnya, maksudnya Ibu, yang mau diangkat adalah pengaruh terhadap. Ini adalah ciri khas penelitian kuantitatif.
kuantitatif bukan kualitatif. Jadi hati-hati untuk membuat judul serta rumusan masalah. Jelas dan sinkron dengan latar belakang dan judul. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Bila misalnya judul Anda itu pendekatannya bila rumusan masalah yang diangkat ini adalah Anda mau menggambarkan suatu fenomena, menggambarkan suatu kejadian, secara otomatis masalahnya adalah bagaimana kemudian variabel yang mau diangkat. Dan jelas dengan judulnya. Judulnya biasanya untuk kualitatif itu penerapan pendidikan karakter, pelaksanaan, strategi pelaksanaan, implementasi, kemudian penanaman itu bahasa ilmiahnya internalisasi misalnya. Nah, bila sudah demikian, ini berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana dan sinkron dengan latar belakang serta judulnya. Rumusan masalah. Judul skripsi. Baik. Nah, yang ketiga adalah judul skripsi. Setelah Anda menemukan masalahnya, kemudian Anda rancang latar belakang masalahnya, kemudian Anda tuangkan dalam rumusan masalah, baru muncul judul skripsi yang mau diangkat. Dan judul skripsi ini harus menggambarkan variabel yang mau diteliti. Contoh tadi, Anda mau meneliti kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter peserta didik misalnya. Berarti variabelnya di sini adalah yang pertama kegiatan rutin keagamaan, variabel X-nya, variabel bebasnya, variabel terikatnya adalah pendidikan pendidikan karakter peserta didik. Nah, itu adalah variabel keduanya. Jadi harus menggambarkan variabel yang mau diteliti. Boleh nggak Bu satu variabel? Kalau untuk penelitian kuantitatif itu harus menggambarkan 2 variabel. Sedangkan untuk penelitian kualitatif boleh menggambarkan 1 variabel. Namun ini biasanya nanti pada saat pengajuan judul 1 variabel ini minta diarahkan lagi ke arah yang lebih detail. Karena kenapa? Khawatir terlalu umum itu akan mengakibatkan terlalu luas Anda meneliti. Tergambar jelas pendekatan yang mau digunakan. Nah, ini tadi judul skripsi tadi. Bila sudah jelas rumusan masalahnya, akan tergambar judul skripsi yang jelas. Dan kemudian pendekatan yang mau digunakan pun akan jelas. Bila misalnya Anda mau membahas tentang pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan tadi, berarti ini tergambar jelas dia mau menggunakan pendekatan kualitatif. Jangan sampai sebenarnya di dalam judul skripsi ini jelas menjelaskan dia pendekatannya mau kualitatif, tapi di dalamnya rumusan masalahnya itu membahas seberapa pengaruhnya kegiatan rutin keagamaan terhadap pembentukan karakter anak didik. Lah, ini kan kurang sinkron. Karena kenapa? Rumusan masalahnya dari awal belum jelas, sehingga dia salah menafsirkan rumusan masalah tergambar di judul skripsinya juga. Jadi hati-hati di sini ya. Nah, selanjutnya membuat setting penelitian. Jadi sebuah judul skripsi itu selain menunjukkan variabel yang mau diteliti, tergambar jelas pendekatan yang mau digunakan, ada setting penelitiannya atau tempat penelitiannya. Di mana? Di koran kah ini? Di sekolah kah? Jadi harus disertakan. Sangat umum tidak, sangat rinci jangan. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan. Terlalu umum itu jangan, karena akan membuat terlalu lebar masalah yang mau kalian angkat dan tidak menjadi fokus dia. Nah, sangat rinci jangan, karena begini, ada penelitian itu membahas tentang, Ibu kembali lagi judul yang awal ya, misalnya implementasi kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter anak di kelas 7 di kelas 7A
SMP 5 Negeri Banjarbaru misalnya. Terlalu jelas di sini di bagian mana kelasnya. Tidak perlu dijelaskan kelasnya. Itu cukup menjadi rahasia yang akan dijelaskan di definisi operasional. Jadi nanti di situ penjelasannya untuk judul skripsi ya. Jangan terlalu umum, terlalu rinci juga jangan. Baik, yang kelima adalah outline pengajuan judul atau OPJ. Ketika Anda sudah melalui 4 proses tadi, menemukan masalah, kemudian setelah itu Anda rancang latar belakang masalahnya, kemudian Anda tuangkan rumusan masalahnya, kemudian Anda baru buat judulnya. Setelah itu Anda buat outline pengajuan judul skripsi. Ya, untuk outline pengajuan judul skripsi ini, yang pertama di dalam outline itu memuat judul proposal Anda. Judul proposal Anda itu apa? Ditulis. Nanti Ibu kasihkan ya, lembar outline-nya supaya nanti diisi. Kemudian rumusan masalahnya, kalau ada 1, 2, 3 tulis di situ di outline pengajuan judul. Kemudian alasan memilih judul skripsi Anda. Alasannya apa memilih judul itu? Poin pertama harus menggambarkan ketertarikan Anda dengan rumusan masalah yang Anda angkat. Setelah itu 2, 3, 4 lainnya, misalnya Anda alasan memilih judul itu ada 5 poin, ada 3 poin. Untuk 2 dan 3 atau 2, 3, 4-nya itu silahkan Anda bikin sendiri dengan bahasa yang ilmiah. Tapi poin pertama harus menggambarkan ketertarikan Anda dengan judul tersebut. Kemudian jenis dan pendekatan. Ingat, harus bisa membedakan antara jenis dan pendekatan. Bila jenis penelitiannya Anda itu, apabila Anda meneliti itu ke lapangan, ya ke lapangan mendatangi sekolah, mendatangi kelurahan misalnya, mendatangi suatu daerah, berarti jenis penelitian Anda itu adalah lapangan. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya pian mau apa? Mau kualitatif, mau kuantitatif, mau yang mana, atau mau literatur saja berdasarkan buku, referensi saja yang tidak ke lapangan. Berarti jenisnya berbeda juga, bukan lapangan ya namanya. Kalau pendekatannya tadi ini harus disesuaikan dengan rumusan masalah Anda. Jangan sekehendak hati jenisnya lapangan, pendekatannya ulun mau kualitatif. Lah rumusan masalahnya, tulisannya yang Anda rumuskan itu adalah kuantitatif. Berarti ini kan tidak sinkron. Jadi harus segala permasalahan yang ada di tulisan skripsi itu berangkat dari rumusan masalah yang Anda angkat. Kemudian subjek, bahasa subjek ini adalah untuk penelitian kualitatif, populasi ini untuk penelitian kuantitatif. Jadi subjek atau populasi dan objek yang mau diteliti. Subjeknya ini apa? Atau populasinya ini siapa? Kalau populasi untuk kuantitatif ini harus digambarkan jumlah keseluruhan yang mau diteliti sebelum Anda melakukan teknik sampling ya, itu untuk kuantitatif. Nah, untuk subjek di penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan responden yang mau Anda teliti. Bila tadi penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter peserta didik secara otomatis, yang melaksanakan implementasi ini siapa? Kegiatan rutin ini pasti ada yang mengaturnya, siapa? Guru PAI kan? Berarti guru PAI lah sebagai responden atau subjek dari penelitian Anda. Nah, kemudian kalau di lapangan bersama apa? Bersama peserta didiknya. Boleh Anda meneliti, bila misalnya subjeknya ini cuma 1 orang, berarti Anda harus menambah peserta didik bagian dari responden. Bila penelitiannya ini gurunya ada, subjeknya itu ada 3 atau 5 orang, berarti ambil secara keseluruhan, populasi secara keseluruhan atau subjek secara keseluruhan dengan
peserta didik sebagai informannya, ya. Itu untuk subjek dan objek penelitian. Nah, kalau objek penelitiannya itu adalah masalah yang mau yang Anda angkat tadi. Bila subjeknya tadi siapa yang menjadi responden dari penelitian Anda, bila objek berarti rumusan masalah yang mau Anda angkat. Kembali ke judul tadi yang Ibu beri contoh. Bila judulnya adalah implementasi kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter peserta didik, secara otomatis objeknya itu adalah menulis kembali implementasi kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk karakter peserta didik dan seterusnya, ya. Tuh. Lanjut, data dan sumber data. Data dan sumber data untuk data ini biasanya terbagi ke dalam data pokok dan data penunjang. Data pokok Anda itu data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang mau pian angkat. Sedangkan data penunjang berarti yang menunjang dari rumusan masalah Anda. Nah, untuk data pokok ini biasanya tergambar dari rumusan masalah Anda misalnya 2. Dari rumusan masalah pertama, bagaimana implementasi kegiatan rutin keagamaan dalam membentuk peserta didik. Nah, untuk mencari poin pertama ini, apa-apa saja lagi poin yang lainnya yang mendukung rumusan masalah pertama. Bahasa kuantitatif itu indikator dari masalah yang mau pian angkat. Contoh, kegiatan rutin keagamaan ini poin-poinnya apa saja. Kemudian pendidikan karakter, pembentukan karakter itu poinnya apa-apa saja. Nanti ini sebagai acuan Anda untuk mengolah pedoman wawancara. Jadi harus jelas di sini. Nah, untuk menggambarkan ini Anda tidak bisa sekehendak kepala Anda. Enggak. Ini harus berdasarkan pertama tadi rumusan masalah, kedua sumber bacaan. Jadi cari referensi yang mendukung data pokok Anda yang berkaitan tadi dengan variabel yang mau pian bahas. Bila variabel pertama itu membahas tentang implementasi kegiatan rutin keagamaan, berarti teori yang mendukung implementasi kegiatan rutin keagamaan itu ciri-cirinya tuh seperti apa sih, poin-poinnya tuh apa saja sih, itu berdasarkan buku, karena kita belum sebagai pembuat teori, kita baru berlatih menjadi seorang peneliti, jadi kita perlu acuan. Nah, kemudian variabel berikutnya juga, apalagi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu harus tergambar jelas indikator tiap variabelnya, karena dari variabel ini nanti akan lahir angket yang mau pian ambil datanya. Nah, kemudian sumber data. Sumber data ini ya tadi, sumber data itu siapa respondennya, siapa informannya, siapa apa dokumenter yang mau digali. Harus jangan salah di sini, harus sinkronisasi. Bila subjeknya yang mau diteliti guru, secara otomatis respondennya itu guru. Berarti informannya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau peserta didik. Jangan salah. Jangan tertulis subjek penelitian kepala sekolah, respondennya adalah guru, nih pasti jadi salah fatal ya. Lihat rumusan masalah Anda itu Anda pahami, yang mau Anda cari jawabannya itu kepada siapa, itu adalah subjek dan respondennya. Itu adalah bagian dari outline pengajuan judul. Jadi 6 ini adalah poin inti yang harus Anda tulis untuk Anda ajukan ke jurusan, kemudian akan didiskusikan kepada tim apakah judul skripsi yang Anda ajukan ini layak diterima, diperbaiki atau ditolak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pembahasan mekanisme yang lain, mungkin Ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya ya.
Sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan yang berkenaan dengan prosedur penulisan ilmiah. Silahkan tanyakan di grup apa yang mau ditanyakan, silahkan.